sahabat SJTV. Salam ruang mahasiswa. Tentunya sahabat SJTV masih ingat dengan kegiatan mengenai pembangkit listrik tenaga surya menggunakan solar panel yang dilakukan oleh program studi teknik mesin, teknik elektro, dan teknik informatika. Nah, episode kali ini adalah bagian kedua dari proyek pembangkit listrik tenaga surya yang dikembangkan oleh Universitas Pamulang. Sebelum melanjutkan langkah selanjutnya, alangkah baiknya kita menyegarkan tentang apa yang sudah kita lakukan pada episode pertama. Pada episode pertama, kita sudah dikenalkan dengan panel surya yang berada di rooftop Universitas Pamulang, Gedung Victor. Panel tersebut berfungsi untuk menyerap energi yang dipancarkan oleh matahari dan dirubah menjadi arus listrik. Sel surya atau panel surya yang ada di pasaran dan bisa ditemukan ada beberapa jenis. Di antara jenis-jenis tersebut, jenis yang paling populer adalah silikon monokristalin dan silikon polikristalin. Silikon monokristalin merupakan salah satu panel surya yang paling populer karena efektivitas yang dimilikinya. Dan proyek Universitas Pamulang ini menggunakan panel surya berjenis silikon monokristalin. Dibandingkan dengan panel surya yang lainnya, panel surya tersebut bekerja lebih efektif dan menangkap cahaya, serta menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga matahari yang menggunakan sistem panel listrik merupakan pembangkit listrik matahari yang paling banyak digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena proses yang digunakannya lebih singkat sehingga biaya yang dibutuhkan dalam instalasinya juga lebih minim. Seperti yang kita tahu, elektron merupakan sebuah komponen yang memiliki muatan negatif, sedangkan foton memiliki muatan positif. Perbedaan muatan inilah yang nantinya menyebabkan munculnya arus listrik. Arus listrik pada sel surya muncul ketika dibuat hubungan antara dua elektroda berada pada sistem padat dan sistem cair. Elektroda yang dihubungkan tersebut ketika ia menerima cahaya dari matahari, maka secara otomatis tegangan arus listrik akan muncul dan bisa digunakan untuk menghidupkan alat-alat listrik dengan daya yang sudah disetting terlebih dahulu. Singkatnya, lalu arus listrik tersebut dialirkan ke dalam sebuah alat bernama inverter yang berada di lantai 7 Universitas Pamulang. Inverter tersebut berfungsi untuk merubah arus DC menjadi arus AC agar bisa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana kelanjutan dari kegiatan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau yang lebih dikenal dengan PLTS ini? Sahabat SJTV, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Mahasiswa. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.
Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu Kalau dilakukan. sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk, cek kesehatan sekarang. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Memasuki ruang tunggu, petugas melakukan pengecekan data pada Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Dilanjutkan ke meja 1. Dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan vaksinasi. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kartu kendali. Pada meja 2 untuk pencatatan, dengan melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam piker vaksinasi dan dilanjutkan dengan observasi selama 15 menit. Kali ini sudah ada dosen dari Universitas Pamulang, program studi Teknik Elektro, yang akan menjelaskan kepada sahabat SJTV terkait fungsi dari panel SDB meter tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan SJTV yang kami hormati. Kami akan menjelaskan di mana instalasi dari inverter yang berada di lantai 7 akan diinstal atau dialirkan langsung dari atas ini, di mana terdapat di sini ada beberapa kabel yang dari lantai 7 langsung ke dalam panel SDP kita. Di mana SDP kita bisa dilihat di sini ada KWH meter, penunjuk lampu pilot lamp, dan di sini sebagai auto, dan di sini ada 2 KWH. Ini adalah push button ketika kita fungsikan sebagai manual. Bisa dilihat di dalam panel di sini. Nah, di sini adalah beberapa rangkaian untuk pembagian dari instalasi. Nah, di sini ada main breaker, fungsinya untuk pembagian di awal, dan di sini sebagai ada CT, fungsinya untuk mengatur arus yang mengalir, di mana kita bisa menentukan berapa daya yang dipergunakan dalam beberapa pembagian sub panel yang kita bagi di panel basement nantinya. Nah, bisa dilihat nantinya kita bisa kontrol di sini secara otomatis ketika terjadi adanya kekurangan pasokan dari PV, maka secara otomatis dia akan disupport oleh PLN. Tetapi ketika PV kita maksimal, secara otomatis 100% PV yang berfungsi di panel SDP ini. Nah, bisa dilihat ini adalah pembagian di mana satu ini untuk sub panel yang di basement itu panel A, B, C, dan D. Karena kita udah bagi
di SDP ini menjadi 4 panel di basement. Dan bisa dilihat secara otomatis nanti kita menggunakan sebuah alat yang nantinya kita bisa kontrol berapa loss yang dihasilkan dari inverter ke dalam SDP ini dan dibagi ke SDP lantai basement. Bisa dilihat ada beberapa, ini adalah MCB, fungsinya untuk mengontrol dari sistem kontrol yang ada di panel. Oke, di sini timer, ketika nanti ada pergantian, jadi secara otomatis dia akan berganti dari ketika ada kekurangan pasok dari PLTS, seperti itu. Oke, dari sini nanti kita bisa lihat untuk panel yang ada di basement. Bisa kita lanjut ke basement. Seperti di awal, bahwa proyek ini adalah sinergitas dari 3 program studi, teknik elektro, teknik mesin, dan teknik informatika. Bukan hanya dosen yang menjadi tenaga kerjanya, tetapi Universitas Pamulang selalu melibatkan mahasiswanya dalam semua kegiatan. Selain memberdayakan mahasiswa, juga sebagai pengalaman langsung mahasiswa dalam proyek-proyek. Dan tentunya keaktifan dan hasil dari proyek tersebut akan dikonversi menjadi nilai pada beberapa mata kuliah. Saat ini, sudah ada Doni Aditya Sunarya, mahasiswa yang menjadi perwakilan dan akan menjelaskan keterlibatannya dalam proyek pembangkit listrik tenaga surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Aditya Sunarya dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Kebetulan sekali Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik mengadakan energi terbarukan yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan di sini mahasiswa berperan sebagai mahasiswa bisa mengikuti KP, kerja praktek, dan TA untuk skripsi. Dan mahasiswa sendiri yaitu mengajukan diri untuk terlibat dalam PLTS, pembangkit listrik tenaga surya di Universitas Pamulang. Dalam perancangan pembangkit listrik tenaga surya melibatkan 3 program studi, yaitu pertama studi teknik elektro, studi teknik informatika, dan studi teknik mesin. Ketika hari pertama saya mengerjakan panel tersebut. Pertama, saya mengonekkan kabel dari terminal ke MCB. Dan ketika MCB, saya konekkan ke CT. Dan ketika sudah ke CT, saya menyambungkan kabelnya ke breaker. Dan ketika itu pertama, saya ditugaskan untuk membuat grounding. Gimana cara melubangi grounding tersebut untuk menyambungkan ke MCB. Dan MCB ini disambungkan ke ruko tersebut. Dan ketika itu, setelah jadi semua terpasang, saya juga diajarkan untuk memasang WiFi. Dan dari WiFi ini saya konekkan disambungkan ke MCB dan masuk ke KWH. Dan ketika panel sudah selesai, setelah itu saya bergabung dengan anak teknik mesin. Dan saya bergabung dengan mahasiswa teknik mesin. Di situ saya mahasiswa teknik mesin membuat tray, dan saya sebagai mahasiswa teknik elektro untuk menyambungkan kabel tersebut. Ketika tray sudah terpasang dan panel sudah terpasang, mahasiswa teknik mesin yaitu mengukur berapa jarak dari antara panel A dan panel B. Dan ketika mahasiswa teknik elektro sudah memasang panel, yaitu menyambungkan kabel yang sudah dipasang dari anak teknik mesin, yaitu dari kabel dari tray di atas sampai ke panel tersebut. Dan ketika panel sudah terpasang kedua-duanya, maka anak mahasiswa teknik informatika akan menginput data, di mana apakah sebuah panel ini berhasil telah lulus uji coba atau belum, atau masih ada kesalahan tersebut. Dan dari panel tersebut, yaitu
ketika kabelnya disambungkan, ini akan menyambung ke sebuah ruko yang arus listrik yang ingin dialiri. Kemana? Yaitu ke kios-kios tersebut. Dari kios tersebut nanti akan dilakukan pengecekan ulang. Nah, setelah dipengecekan ulang, apakah berfungsi ketika dinyalakan atau tidak? Ketika dites berfungsi, maka ruko yang tersebut akan menyala. Tapi ketika tidak, dia akan mati sendiri. Di situ berperan mahasiswa teknik elektro dan mahasiswa teknik informatika akan melihat dari jauh ketika alat wifi ini terpasang. Yaitu apakah panel ini berfungsi dengan baik untuk pembangkit listrik tenaga surya atau tidak. Jika tidak ada kendala masalah, semua baik, berarti aman. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi sel darah merah mudah rusak dan penderita harus Tentunya, setiap kegiatan atau proyek memiliki tujuan utama dalam pengerjaannya. Kali ini, ada Ketua Tim Proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dari Universitas Pamulang, Bapak Aryawan Sunardi, SSI, MT. Beliau adalah Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryawan Sunardi selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro juga sekaligus pimpinan proyek pembangkit listrik tenaga surya Kampus Unpam 3 Kampus Victor. Pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan bagaimana progres, bagaimana perkembangan dari proyek PLTS ini. Berawal dari kebutuhan listrik di Kampus Unpam Victor, bahwa kami menambah fasilitas ada 63 kantin di Universitas Pamulang Kampus Victor, di mana setiap kantin membutuhkan energi listrik membutuhkan daya listrik 1.300 watt. Oleh karena itu, maka membutuhkan total dari 63 kantin itu sekitar 81.900 watt. Berawal dari kebutuhan listrik yang besar seperti itu, kami dari program studi teknik elektro memberikan wacana, memberikan sebuah perencanaan, memberikan ide kepada Yayasan Sasmita Jaya di Universitas Pamulang ini untuk memberikan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut. Mengingat bahwa tahun 2025 nanti, bahwa sebaran energi khususnya di tahun 2025, 23% diharapkan dari energi baru terbarukan. Berawal dari itu, kami mempunyai konsep gagasan untuk memanfaatkan energi yang begitu melimpah, yaitu
tenaga surya sebagai pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di kampus Unpam Victor ini. Alhamdulillah, seiring dengan kolaborasi ada program studi teknik elektro, teknik mesin, dan teknik informatika, dan sebagai implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, kami mengajukan proposal untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di kampus Unpam Victor. Alhamdulillah, dari pihak dekanat, rektorat Universitas Pamulang, dan khususnya Yayasan Sasmita Jaya mendukung penuh ide kami, karena Unpam akan mencoba menjadi sebuah brand dari kampus Green Energy, di mana memanfaatkan kampus ini memanfaatkan energi yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, maka terwujudlah grand design atau blueprint dari pembangkit listrik tenaga surya. Adapun perencanaan kami yaitu untuk membangun 100.000 watt peak untuk pembangkit listrik tenaga surya. Namun kami bagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama 50 kW terlebih dahulu, baru selanjutnya 50 kW selanjutnya. Kemudian di 50 tahap pertama ini kami memulai proyek ini dimulai dari bulan Desember tahun 2021. Kami merencanakan proyek ini berlangsung mulai dari bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret saat implementasi, saat dimulainya semester genap tahun 2021-2022, para fasilitas-fasilitas kantin sudah bisa digunakan. Pembangkit listrik tenaga surya ini menggunakan sistem on-grid, artinya kolaborasi antara listrik dari tenaga surya maupun dari PLN. Di mana kelebihan dari sistem on-grid itu adalah satu, infrastruktur yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, kemudian yang kedua, masih ada energi atau integritas ataupun kesatuan dari energi listrik dari PLTS dan PLN. Kami bersinergi dengan PLN untuk mewujudkan sebuah kerjasama, sebuah MOU, sebuah kolaborasi antara dunia industri dengan dunia pendidikan, bagaimana untuk penerapan energi ramah lingkungan. Dan ini sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh PLN untuk pembauran dari energi baru terbarukan. Kemudian adapun kendalanya adalah ketika musim hujan, maka intensitas cahaya matahari yang diterima oleh PLTS akan berkurang. Namun ini tidak masalah karena nantinya akan bisa disuplai dari PLN sendiri. Kemudian tahap selanjutnya, dari proyeksi pembangunan itu kami dibantu oleh program studi teknik mesin. Kolaborasi teknik mesin untuk pembuatan kerangka PV, kemudian pembuatan tray kabel, kemudian ada pembuatan juga untuk wiring dan rak-rak di kantin untuk penyaluran listrik. Kemudian dari kebutuhan listrik tadi, kantin akan mendapatkan tagihan bill dari tagihan listrik tadi yang akan mempunyai aplikasi cukup kekinian, yaitu melalui aplikasi Android. Dari aplikasi Android tadi, nasabah atau customer dari kantin bisa melihat tagihan-tagihan listriknya. Nah, itu akan lanjut pembayaran ke proses kami dari Universitas Pamulang juga sudah memiliki bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera bersama Sasmita, Sejahtera Sasmita. Nah, dari BPR tadi bisa untuk implementasi MBKM juga pada mahasiswa-mahasiswa program studi akuntansi, ada manajemen, ada sekretaris, ada program studi non-eksak lainnya, bisa kolaborasi untuk menciptakan sebuah kesatuan MBKM dalam hal penagihan, dalam hal flowchart ataupun proses bisnis di bank tersebut. Monitoring ini juga dibantu oleh teman-teman rekan-rekan dari teknik informatika dan tim pinter yang ada di Universitas Pamulang. Akhir kata, kami berharap PLTS ini berkesinambungan, merupakan sustainable energy yang bisa dimanfaatkan kemanfaatannya untuk Unpam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kami berharap PLTS yang ada di Unpam ini menjadi brand dari Unpam, di mana semua masyarakat akan mengenal Unpam, salah satu produk andalan adalah PLTS itu. Mudah-mudahan dengan PLTS ini untuk menjadi Unpam kampus Green Campus atau implementasi dari Green Energy tercapai dengan baik. Sukses untuk Unpam. Kami mengaturkan terima kasih kepada Yayasan Sasmita Jaya, kemudian mengaturkan terima kasih kepada Rektorat Universitas Pamulang atas segala dukungan, ada segala bantuan, support dan arahannya. Kami mohon maaf
apabila dalam pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga surya ini masih terdapat kekurangan. Karena sesuatu yang dimulai dari tahap belajar ini insya Allah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di kemudian hari, dan kami mengerahkan seluruh kemampuan SDM maupun mahasiswa yang ada di Unpam ini. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana sahabat SJTV? Keren sekali bukan? Universitas Pamulang memiliki green energy atau energi baru yang terbarukan. Untuk sahabat SJTV, tetap maksimalkan energi alam yang ada di sekitar kita ya. Dan jangan merusak alam, khususnya alam yang ada di Indonesia. Tidak terasa, Ruang Mahasiswa sudah menemani selama 30 menit. Dan episode pembangkit listrik tenaga surya bagian kedua akhirnya sudah selesai. Sahabat SJTV, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, oke? Sampai jumpa sahabat SJTV. Salam Ruang Mahasiswa. Oke Pak Umar, setelah tadi saya cek tensinya setelah 3 kali, ternyata tensinya masih tinggi. Nah, hal ini tidak bisa dulu nih untuk Bapak untuk melanjutkan ke vaksinasi. Sekarang saran dari kami, Bapak pergi dulu kontrol ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk darah tingginya. Nanti kita tunggu 3 hari Bapak kembali lagi ke sini, semoga tensinya pada kertas kendali dan meminta sasaran menuju meja 2 dengan membawa